Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah: semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 4, bacaan kita terambil dari kitab Ayub 37 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau, bagaimana Allah memberi tugas kepadanya, dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau, yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Terambil dari kitab Ayub 37 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karya Allah yang tak tampak di dalam hati kita, akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cacing dan Buah. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Allah membuat makhluk khusus, seperti nyamuk dan ular? Saya kerap kali bertanya-tanya tentang cacing. Mengapa Allah menciptakan binatang merayap yang menjijikkan itu? Sebenarnya, cacing mempunyai fungsi yang sangat penting dan perlu. Amy Saintart, dalam bukunya The Earth Moved, On the Remarkable Achievements of Earthworms, Bumi Bergerak, prestasi cacing yang luar biasa, memaparkan bahwa dalam sekitar setengah hektar tanah terdapat cacing yang tak terhitung banyaknya sedang menggemburkan tanah. Kegiatan yang dilakukan dengan diam-diam dan tak terlihat itu mutlak diperlukan, sehingga apabila tidak ada cacing, maka tak akan ada tumbuh-tumbuhan. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari cacing? Tidak saja pada alam. Dalam hidup kita juga ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja. Ada karya doa yang diam-diam dan tak terlihat dari mereka yang peduli pada kesejahteraan kita.
ada pekerjaan dari kedisiplinan jiwa kita sendiri, ketika kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan ada pekerjaan penting dari Roh Kudus, yang menggemburkan gumpalan tanah jiwa kita dan menghasilkan di dalam hati kita buah-buah Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dalam hidup kita dan dalam dunia ini, Allah pun memerintahkan banyak pengaruh yang tak terlihat namun menghasilkan buah, entah itu melalui cacing yang hina atau mahkota ciptaan Allah, yakni umat manusia. Ada begitu banyak pekerjaan yang dilakukan meski tak tampak oleh mata. Sama seperti kekuatan tak terlihat, kekuatan tak terlihat lainnya ada pada kekuatan setan. Apakah yang dimaksud oleh ajaran setan-setan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1? Di berbagai tempat dalam Alkitab, kita dihimbau terhadap doktrin sesat. Salah satu himbauan kita temukan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan." Ajaran, dalam kata lain, adalah suatu rangkaian prinsip, maka ajaran setan-setan adalah serangkaian ide yang diajarkan oleh para setan. Ajaran itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kata doktrin dapat merujuk kepada ajaran Alkitabiah gereja atau pendeta, atau sebaliknya. Dalam kasus 1 Timotius 4 ayat 1, ajaran setan yang sesat, mereka yang mengikuti ajaran setan-setan akan murtad. Menerima ajaran-ajaran setan adalah hal yang serius karena demi menerimanya, kita harus meninggalkan kebenaran Injil Kristus. Bagaimana ajaran-ajaran setan ini disebarluaskan? Mereka disampaikan oleh juru bicara manusia, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Guru-guru palsu ini munafik. Kehidupan mereka tidak selaras dengan kekudusan yang mereka ajarkan. Mereka adalah pembohong. Tindak tanduk mereka diwarnai oleh kepalsuan dan mereka sengaja menyebabkan orang lain murtad. Mereka sudah mati rasa terhadap hati nurani mereka. Mereka telah menemukan pola pikir yang membenarkan kebohongan mereka. Para guru palsu ini mungkin bersifat menyenangkan, penuh karisma, dan meyakinkan, tetapi mereka tidak membawa pesan dari Roh Kudus. Sebaliknya, mereka mengulangi nasihat para roh jahat, yang tugasnya menyesatkan manusia. Apa sajakah isi dari ajaran setan-setan yang dimaksud? Konteks ayat ini menjelaskan ciri-ciri ajarannya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Menurut perikop ini, tak seharusnya kita mengikuti orang atau kelompok yang melarang pernikahan atau melarang makanan-makanan tertentu, orang atau kelompok yang mengajar bahwa kekudusan dapat diperoleh melalui diet tertentu atau dengan pantangan total terhadap seks, adalah pendusta. Di dalam Taman Eden, Hawa menjumpai ajaran setan-setan ketika sang ular berbicara padanya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pada awal dialog mereka, setan mempertanyakan ajaran Allah, dan dalam diskusinya,
Ia menggantikan ajaran Allah dengan ajarannya sendiri. Setan telah menggunakan tipu muslihat, keraguan, dan kelicikan yang tersembunyi demi menyesatkan banyak orang. Setan adalah bapa segala dusta dan pembunuh manusia sejak awal mulanya. Dan doktrin yang diajarkan oleh para iblisnya melalui perantaraan manusia sesat terus memisahkan manusia dari Allah, serta berkat-Nya. Setan tahu cara memanipulasi kita, dan oleh sebab itu ajarannya sangatlah berpengaruh. Kita dapat mengenali ajaran setan jika kita sudah terlebih dahulu menjiwai pengenalan kita akan kebenaran. Kita harus membaca dan mempelajari Alkitab kita. Jika kita tahu ajaran Allah mengenai suatu topik, penyimpangan sedikit pun dari ajaran tersebut akan menyadarkan kita. Ketika kita menyatu dengan firman Allah, perubahan nada dari kunci yang kita kenali akan terdengar fals. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.